kita dengar samar-samar kayak ada suara lonceng, teng, tapi masih pelan tuh awalnya, teng, yang dengar yang di halaman doang, teng, terus kita akhirnya diem. Suara apaan tuh ya? Suara lonceng dari mana ya? Padahal kagak ada lonceng di sekitaran situ. Kita baru tahu setiap lonceng itu bunyi, biasanya ada satu anak panti yang hilang. Kita ngeliat di dalam dinding toilet ada kayak tulisan darah, warm need of vegan apa ya? Kayak bahasa Belanda gitu. Dan belakangan gue baru tahu pas udah gede kalau itu artinya kenapa nggak nyerah aja. Kesendirian terkadang membuat kita merasa sepi, seolah tak ada satu orang pun yang menemani. Ruang yang dipenuhi dengan keramaian ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan karena hanya meninggalkan kesedihan yang membuat kita terperangkap dan terbayang-bayang atas kelakuan keji yang menimbulkan kebencian dan dendam yang mendalam. Selamat datang semuanya di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri di dunia nyata maupun di dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita Kak Ana Anderson. Halo. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang bernama Mas Jurnal AA. Halo. Apa kabar Mas? Halo, baik. Mas Jurnal AA ini kan ada cerita di mana Mas Jurnal AA tuh mengalami gangguan semasa dulu tinggal di panti asuhan. Iya, betul. Boleh diceritain nggak dari awal gimana masuknya ke panti asuhan dan apa yang terjadi di sana? Oke, jadi awalnya gue tinggal di Bogor ya. Dan karena bapak mama gue udah pisah, ya udah. Yang ngurusin tuh nenek sama kakek gue. Dan juga om gue. Dan karena mereka udah nggak kuat, ya soal ekonomi lah yang jelas lah ya. Dan di satu sisi dia juga ada tua renta, namanya juga kakek nenek kan. Dan om gue punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya dimasukkanlah ke panti asuhan. Dan panti asuhan ini atas dasar rekomendasi dari temannya om gue. Dia punya anak temannya om gue, ditaruh di sana juga. Kita singkat cerita, kita ngurusin nih administrasinya semuanya, berbagai macam, berangkat kita ke panti asuhan ini. Oh ya, ngomong-ngomong untuk panti asuhannya, gue nggak bisa nyebutin karena masih beroperasi sampai sekarang. Takutnya kenapa-napa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, akhirnya gue masuk ke dalam panti asuhan itu, masih biasa-biasa aja. Dan nggak cuma gue doang sih yang masuk. Ada beberapa anak baru, sekitar 5-7 orang ya. Itu di tahun 2010-an. Nah, di situ gue kenalan, dan gue dapet sahabat baru, namanya Herman. Dan gue pas lagi sama Herman ngobrol-ngobrol tentang, lu asalnya dari mana nih? Ya udahlah, kita nanya, terus sampai ke distract tuh, sama satu anak yang sebaya sama kita juga. Waktu itu kita masih umur belasan tahun deh ya. Kita ngeliat ada satu anak blasteran. Dia tuh kayak mondar-mandir aja. Emang rambutnya pirang ya. Dan pakaiannya bukan kayak pakaian masa kini tahun 2000-an gitu. Kayak jadul banget. Terus kita ngeliat, oh udahlah, mungkin dia lagi lalu lalang kali ya. Ya udah kita antepin, kita diemin aja. Kita beres-beres barang. Terus malamnya, ya udah kita belajar seperti biasa jam 7. Terus jam 9 kita tidur. Nah, sebagai informasi, kalau di panti asuhan itu, kalau udah malam, pengasuh tuh udah pada pulang pasti. Ya udah, tersisa cuma ada penjaga malam. Penjaga malam juga di panti asuhan juga jarang datang. Mungkin karena kesibukan lain atau dia ada keluarga ya. Karena dia jarang datang juga sih kalau aku lihat. Nah, kita tidur tuh. Pas kita tidur, kita dibangunin. Ternyata yang bangunin bukan sosok itu ya, atau enggak sosok yang lain-lain. Yang bangunin ternyata senior panti. Nah, senior pantinya ini langsung teriak,
mana tadi itu anak baru yang pagi-pagi baru datang, ayo bangun-bangun semuanya. Kayak berasa ospek gitu. Tau lah kayak di sekolah-sekolah gitu ya. Bangun, ayo bangun. Nah, ada sekitar 5 atau 7 orang tuh yang tadi pagi datang. Kita malam-malam dibangunin tuh sekitar jam 10-an tuh. Ayo semuanya lari halaman. Lari ke halaman. Halaman di panti itu kan luas. Jadi jaraknya emang dekat sama tempat tidur juga. Jalan beberapa detik juga nyampe. Lari 100 putaran. Serius ini, Kak? Iya serius, cepetan, lari. Udah kita lari. Putaran 1, putaran kedua, sampai ke putaran 10, gue capek. Namanya anak kecil ya. Gue udah ngos-ngosan. Di situ gue berhenti di pohon belinjo. Pohon belinjonya ini tepat di dekat halaman itu ya. Pas gue berhenti, sandaran sama pohonnya, ngos-ngosan. Gitu-gitu. Ada suara sosok misterius. Tapi bukan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi pas masih kecil itu gue ngerasa ini ngomongnya kumur-kumur gitu. Kadang kita nggak ngerti apa-apa ya. Nah kenapa gue bisa istirahat di pohon belinjo itu sebentar? Jadi seniornya lagi pada asik baca komik sama main-main, jadi dia nggak merhatiin. Nah di saat suara itu muncul, ternyata nggak hanya gue doang. Herman termasuk teman-teman gue yang lagi lari itu juga dengar. Kita sempat nge-freeze sebentar sih. Sampai akhirnya kita ke distract. Woi, Tile, bangun lu. Ini nama samaran gue di panti ya. Bangun lu, malah istirahat, yang lain pada lari. Buruan, cepetan, lanjut lagi larinya. Akhirnya kita muter tuh, ke putaran ke-11 sampai ke-20. Itu kita dengar samar-samar kayak ada suara lonceng. Teng, tapi masih pelan tuh awalnya. Teng, yang dengar yang di halaman doang. Teng, terus kita akhirnya diem. Suara apaan tuh ya? Suara lonceng dari mana ya? Padahal kagak ada lonceng di sekitaran situ. Di kawasan halaman sama kamar tidur panti. Kita cari-cari sumbernya dari mana sih? Kok nggak ada? Kita nge-freeze. Pas kita nge-freeze itu, kita lagi nyari-nyari sumber suaranya. Si senior pantinya ini udah masuk duluan. Ternyata iya. Ternyata dia udah ketakutan kayaknya tuh. Ada sesuatu yang disembunyiin. Pas senior panti udah masuk, ya kita ikut masuk dong. Otomatis ke dalam kamar tidur. Kita tidur. Di situ kita hening. Senior panti yang tadinya suka teriak-teriak, ngomel-ngomel, itu dia langsung tidur saat itu juga, kamar tidur. Kita juga ikut tidur, ya udah. Kita nggak mau ada tanya apa-apa karena takut suaranya dari mana. Udah pertama digangguin sosok misterius itu suaranya yang nggak jelas ngomong apa. Yang kedua suara lonceng. Ya udah kita tidur. Besoknya kalau pagi-pagi kita tuh dibangunin sama pengasuh panti. Bangun. Terus ngelihat ada satu tempat tidur yang kosong. Tempat tidurnya kosong. Ini si Wawan kemana? Wawan kemana nih? Kok nggak ada? Saya nggak tahu, Bu. Kita semua pada nggak tahu. Tiba-tiba dia hilang. Akhirnya telepon ke kepala panti. Pak, ini si Wawan hilang, Pak. Bisa kesini sebentar nggak, Pak? Ya udah. Kita cari-cari kemana-mana pagi itu juga. Nggak jadi sekolah kan akhirnya. Wah, ternyata Wawan nggak ada. Terus ditelepon sama kepala panti ke orang tuanya. Jadi kalau di panti itu, kalau udah nitipin anaknya, harus ada satu kontak darurat yang bisa dihubungin. Karena kalau kenapa-napa, urusannya kan bisa berabe banget ya. Dan bahaya. Pas ditelepon, orang tuanya, halo Pak, ini dengan orang tuanya Wawan benar? Iya benar, saya sendiri. Wawannya ada kabur ke sana nggak ya? Biasanya suka banyak yang kabur dari panti gitu Kak. Karena nggak betah kan dibully kayak gitu. Nggak ada Pak, nggak ada Wawan di sini. Wawannya nggak ada sama sekali sama saya. Di rumah orang tuanya, pas ditelepon. Emang kenapa Pak? Oh nggak apa-apa. Kata pimpinannya, ternyata Wawannya sampai detik ini pun juga nggak ketemu. Iya, orang tuanya pun juga nyari-nyariin juga. Ya udah, hilang gitu aja. Jadi Wawan hilang di malam lonceng itu bunyi dan sampai sekarang belum ketemu. Iya bener, sampai sekarang nggak ketemu. Dan itu dari situ kita baru tahu setiap lonceng itu bunyi biasanya ada satu anak panti yang hilang. Begitu sih jadinya. Jadi kayak penanda gitu ya. Bisa kayak penanda hilang gitu. Kak, Iya. itu Wawan kemana ya? Boleh tolong diterawang nggak? Tadi aku sih sempat dengar, jadi anak kecil yang dibilang tadi tuh, yang di panti, itu ngajak Wawan pergi. Oh. Tapi aku belum terlalu jelas nih, ngajak perginya kemana. Cuman jadi pada saat lagi malam-malam itu, Wawan dibangunin, ikut aku gitu.
Dan Wawannya Terus nggak dia pergi. ngeh kalau Iya. itu bukan salah satu anak dari panti. Wawannya pikir itu teman sebayanya aja, karena kan rata-rata usianya dikumpulin yang sama ya, nggak terlalu usianya beda-beda gitu. Dan anak ini membawa Wawan pergi Oh, Sampai sekarang. sekarang ya. sampai sekarang. Ya, makanya nggak kejawab orang tuanya. Sedih banget. Iya. Tapi memang beberapa sempat ada yang hilang juga. Tapi orang tuanya kayak nggak peduli gitu. Karena ditelepon sehari 2 hari nggak diangkat-angkat. Bahkan ada yang hilang nih anak bapak hilang nih. Udah biarin aja, kalau hilang mau gimana? Itu anak lu sendiri loh. Ada orang tua yang kayak gitu udah benar-benar lepas tanggung jawab. Mau hilang mau gimana? Kan terlalu parah banget ya. Nah akhirnya malam itu, akhirnya udah jadi, kita pagi-pagi udah chaos banget. Wawan hilang. Terus malamnya biasanya kalau udah ada anak hilang, absen dulu sebelum tidur. Karena kan nggak lucu, sebelum tidur udah hilang duluan. Nah kira ya udah kita absen, semuanya lengkap, kita tidur di tempat tidur. Pengasuh pulang seperti biasa, karena mereka punya kehidupan sendiri dan keluarga. Jadi emang nggak ada dikasih mes, mereka langsung pulang aja. Nah udah selesai, kita tidur. Dan saat itu gue belum bisa tidur sih. Gue biasanya sama anak-anak panti lain baca-baca komik, main-mainan. Dan sebelah gue tuh si sahabat gue, si Herman. Jadi gue sebelahan sama Herman. Kadang gue pinjam komiknya dia. Gue pinjam komik lu dong, gue belum bisa tidur nih. Ya udah gue tinggal tidur ya, kata Herman. Ya udah, gue baca-baca, lagi baca komik. Oh ya, BTW, ruangan kamar tidurnya tuh remang-remang gitu. Jadi cuman pakai lampu, kayak buat lampu tidur ya, kuning atau enggak warna hijau. Ini kalau gue warna hijau nih lebih serem lagi kan ya. Waduh. Lampu-lampu buat syuting film horor gitu. Tapi bener warna hijau. Dan penerangan di depan yang paling terang banget itu cuma di luar kamar doang, lampu putih biasa. Karena buat terangin jalan kan. Ya udah, gue lagi baca komik ya agak susah kan ya. Karena gue nggak bisa tidur. Pas gue lagi baca komik, gue ke distrik nih. Ada satu anak panti yang keluar. Anak panti keluar, dia kemana nih? Kan jadi baca gini ya, gue ngeliat tuh kayak ada bayangan lagi jalan gitu. Oh, ada yang mau ke toilet nih. Kebetulan gue juga mau kencing kan. Gue takut sendirian. Udahlah, gue bareng lah, ikutin lah. Gue ikutin ke depan, keluar kamar, sampai ke toilet, kamar kecil ya. Pas di kamar kecil, gue masuk, gue buka pintunya. Loh, si anak ini nggak ada. Cuman emang kelihatan dari belakang doang kan. Gue nggak tahu mukanya. Dan waktu itu gue juga belum tahu namanya ya, karena masih baru kan. Gue ikutin, lah kok kagak ada nih di dalam kamar kecil ini. Gak ada siapa-siapa kak. Habis itu gue buru-buru pipis di situ, selesai gue keluar. Pas gue keluar di depan kamar kecil ini, ada satu sosok transparan kayak horden terbang gitu ya. Kayak ibarat kata kayak Casper lah ya. Tapi warnanya hitam gitu. Warna hitamnya itu kayak knalpot truk yang kotor gitu, tau gak sih? Oh jadi kayak asap gitu ya? Tapi dia terbang melayang gitu. Ini kalau gua kabur gimana ya? Ketabrak atau nembus nih? Mau nggak mau kan dijegat gitu. Akhirnya gue udahlah, tembus aja nih si kabut hitamnya ini nih. Gue nggak tahu sosok kabut hitam ini apaan ya sampai sekarang. Tabrak aja udah. Habis gue lari, gue ngumpet di loker pengasuh barang. Loker barang pengasuh lah, punya pengasuh ya. Karena loker barang pengasuh ini sering dijadiin buat main peta umpet kalau ngumpet. Nah, gue jadi nggak langsung ke kamar tidur, panik. Ya udah, gue langsung ini aja, masuk ke dalam loker itu. Pas udah di dalam loker, kan lokernya itu kayak ada rongga-rongga gitu ya buat ngelihat ya. Gue ngelihat, ini kok dia keliling-keliling gitu ya sosok si hitamnya. Masuk. Iya muter, dia kayak lagi nyari. Terus dia sempat masuk ke kamar, keluar lagi. Nah di situ gue sampai ketiduran nungguinnya ya. Gue tungguin. Ya udahlah gue ketiduran. Terus tiba-tiba loker gue dibuka. Ternyata yang buka Herman, sahabat gue. Iya nyariin. Nek, lu kemana aja? Gue cari-cariin lu. Gue lihat tempat tidur kosong. Gue takut lu ntar hilang lagi gitu kan. Nah si Herman itu kebangun gara-gara ada satu anak panti yang ngorok tidurnya. Jadi kalau Herman udah tidur, terus ada yang ngorok itu, ya udah kebangun, susah tidur lagi. Nah akhirnya dia inisiatif nyari ke toilet, nggak ada gue. Terus dia ngeliat di lemari itu, kayak, kan gue pakai baju piyama ya. Jadi celana piyama gue tuh kayak keluar kehimpit gitu, tau gak sih? Jadi keluar dikit. Akhirnya gue buka, ini kayaknya elu nih. Pas dibuka, ya udah gue benar. Gue lagi tidur di situ ngumpet. Gue ceritain semua kejadian itu.
Gue masuk ke kamar tidur, terus gue cerita ke Herman kejadian yang tadi. Gue alamin kan ke Herman. Pas gue lagi cerita-cerita sama Herman, lagi asik-asik, itu sekitar jam 1 malam ya. Hitungannya udah pagi kali ya. Jam 1, kita dengar suara lonceng lagi. Lonceng yang sama, iya. Teng, teng. Tapi kali ini diiringin sama paduan suara. Nah, gue bingung. Sedangkan di sekitaran itu kayak cuman area-area biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Gue bingung banget, karena ada suara paduan suara. Di situ, pas lagi dari suara lonceng, kita semua satu kamar kebangun tuh. Kita kebangun benar-benar, semua senior juga kebangun. Gara-gara suara lonceng ini kenceng banget, sumpah. Habis itu, di tengah-tengah suara lonceng sama paduan suara, ada suara teriakan anak laki-laki. Suara teriakan anak laki-lakinya kenceng banget. Ternyata dari arah luar kamar tidur. Terus kita keluar, gue keluar bareng senior. Kepo kan ya, anak-anak pada keluar dari kamar tidur. Ternyata teriakannya dari arah toilet kamar kecil itu. Yang sama Yang tadi sama, lu datang yang pertama gue kali. datang itu pertama kali. Oh. Gue lihat, wah ini senior kita nih, namanya Randy. Dia pingsan. Pas udah pingsan, kita ngeliat di dalam dinding toilet ada kayak tulisan darah, warm need of vegan apa ya, kayak bahasa Belanda gitu. Dan belakangan gue baru tahu pas udah gede kalau itu artinya kenapa nggak nyerah aja. Habis itu ya udah kita bawa Randy ke dalam kamar tidur. Kita kasih minum, ya udahlah. Besok paginya kita nggak ngasih tahu kejadian ini sama pengasuh. Karena takutnya ada apa-apa. Ya udahlah. Karena di panti asuhan itu ada budaya. Di tempat gue panti asuhan ini nggak boleh jadi pengadu. Apapun. Iya misal lu dibully, jangan ngelapor, lu awas suka ngelapor. Malam lebih kenal lagi lu. Mau lu pas dibully itu lu jangan ngelapor juga. Pas lagi dihajar juga jangan ngelapor. Karena nanti bakal kenal lagi. Dan gue mikir, oh iya masa-masa ini bakalan panjang banget. Gara-gara masalah itu, gue jadi pengen kabur sih dari panti. Bener-bener. Karena dari tadi ini gue menarik banget ya, gue mendengar kayak Mas Jurnal AA ini kan cerita dia ke kamar mandi, lihat sosok hitam, terus temennya tuh sampai pingsan, terus ada tulisan darah, warm Need of vegan, agak susah ya. Itu apa sih sebenarnya yang terjadi di panti asuhan itu? Jadi sebelumnya tuh yang tadi aku lihat gambarannya ya, kan dibilang nggak ada lonceng. Tapi sebelumnya di situ ada lonceng. Jadi tuh sebenarnya bangunan sebelum dibangun panti asuhan itu adalah suatu bangunan yang memang ada loncengnya dan bangunannya tuh besar seperti hall gitu, apa ya, kayak aula ya. Yang aku lihat itu dan menaranya tuh tinggi-tinggi. Banyak berarti menaranya ya? Iya, jadi kemungkinan ini adalah bangunan Belanda ya, bekas bangunan Belanda. Iya, yang mungkin dipugar terus akhirnya dijadikan bangunan untuk panti asuhan. Iya. Gitu. Dan di sini aku lihat juga banyak banget sosok yang menghuni di bangunan ini. Akhirnya memang karena banyak anak kecil ya, jadi anak kecil ini kan sensitif. Mereka bisa lihat gitu. Paling juga usianya sekitar 8 sampai remaja yang nggak nyampe 15 tahun juga masih pada tinggal di situ. Oh kan? iya benar. Iya. Sekitar segitu. Jadi mereka masih sensitif untuk melihat sosok-sosok yang ada di bangunan itu. Iya mungkin karena masih kecil ya, jadi sensitif banget ya kita semua tuh. Banyak lihat jadinya. Terus kalau sosok hitam tadi tuh apa yang ditemuin sama Mas Jurnal AA di toilet? Itu aura yang apa ya? Sosoknya tuh entitas yang sangat kuat dan suka makanan kecil. Makan? Iya. Oh pantas ya. Jadi Aku curiga nih hilang wawan gara-gara dia kali. mungkin, tapi Mungkin ya. dia memang suka mengejar. Jadi suka kalau anak kecil ketakutan tuh dia makan aura ketakutan nih. Suka banget ya. Iya. Dia suka mengejar, suka menampakkan diri sama anak kecil, terutama sama anak-anak yang pergi ke toilet malam hari. Itu mungkin nggak tuh sosok hitam itu tuh yang merubah wujudnya jadi anak kecil, jadi biar Mas Jurnal AA ini melihat wah kayak ada yang ke toilet nih, dia yang menyerupai gitu. Jebakan umpan ya. Kalau aku lihat dia sosoknya kan berubah-berubah, tapi dia lebih itu ada sosok lain sih aku lihat. Oh beda lagi? Iya, ada sosok yang lain. Jadi di situ tuh banyak banget sosoknya dan semua rata-rata melihat sosok yang sama, tapi juga banyak sosok yang dia lihat
gitu. Jadi nggak hanya cuma satu sosok, tapi semuanya, hampir semua anak panti itu lihat. Makanya mereka itu kalau udah dengar suara lonceng pasti mereka ketakutan, langsung masuk, karena biasanya itu tandanya ada yang akan atau si sosok itu akan keluar untuk mencari satu anak kecil. Iya. Serem banget. Dan emang latar belakang dari panti asuhan ini dulunya pas aku cari tahu bekas bangsa rumah sakit jiwa ya, bangsa rumah sakit jiwa. Dan parahnya tempat tidur yang kita tidurin itu emang tempatnya bangsa rumah sakit jiwa. Jadi di tahun berapa ya, sekitar tahun 42 apa, waktu kita dijajah banyak kan ya para yang tahanan perang, terus sakit atau gangguan mental dirawat di situ. Dan makanya kalau menurut gua auranya emang agak beda nih panti asuhan waktu kita masih kecil di situ sih. Kayak gitu. Apalagi juga belum terlalu banyak dipugar ya. Bener banget, belum banyak dipugar. Bener. Jadi bangunannya masih bangunan apa Belanda ada dulu. kayak di kota tua gitu. Apa adanya, jadi tetap dipertahanin. Dari kusen-kusen kayunya tuh emang khas arsitek Belanda banget. Dan pintu-pintunya juga kacanya biasanya identik dengan yang terlalu besar banget itu. Yang lebar-lebar kayak gitu. Ini banget, serem banget sampai kayak gitu. Udah gitu dihuninya sama anak kecil yang sensitif. Makanya itu terlihat penampakan-penampakan di malam hari terutama. Oh, mungkin terjawab lah ya sedikit-sedikit lah ya teka-tekinya. Nah, memang habis itu dari kejadian itu ya, akhirnya paginya kita ngelakuin aktivitas seperti biasa, kegiatan panti lah ya pada umumnya. Kita bagi-bagi tugas, ada yang nyiram tanaman, ada yang nyuci piring, dan kebetulan gue sama Herman tuh kebagian sikat serambi. Sikat serambi kayak semacam apa ya, lantai yang di lorong gitu, orang buat jalan lah ya. Kita lagi sikat, kosrek. Herman bagian ngambil ember. Jadi kalau itu dia ngambil ember dari bak, diambil terus nanti dia yang siram buat bilas, gue yang sikat sama ngasih sabun. Pas gue lagi sikat itu, gue lihat ada satu anak blasteran yang gue lihat waktu awal masuk. Sampai sini masih inget kan ya? Iya. Yang gue ceritain itu. Siapa ya? Ini kayak gue pernah lihat. Herman lihat, ini kayaknya si ini deh. Yang waktu itu kita masuk tuh awal-awal, yang blasteran, mondar-mandir. Jadi anak blasterannya ini Kak masuk ke dalam satu ruangan. Ruangannya ini ruangan arsip panti. Dan ruangan arsip panti itu terlarang. Jadi nggak boleh asal karyawan aja nggak boleh masuk. Apalagi ya anak panti kan. Gue lihat kok dia masuk. Kita ikutin dari belakang. Pas gue berdua sama Herman ikutin, masuk ke dalam ruangan arsip itu, gue cek, loh si anak blasteran ini udah nggak ada. Cuman ada buku merah, buku arsip merah, dia tuh kayak udah kebuka halamannya kedua di lantai gitu, jatuh. Kita ambil sama Herman, terus di situ ada foto, terus gue bilang, Man, ini foto yang anak blasteran itu ya? Iya ini kan anak yang kita lihat nih, yang awal-awal masuk. Kok dia ada foto di sini? Di situ di fotonya kan di kiri. Nah, di kanannya ada deskripsi biodata dirinya. Di situ kita lihat biodata anak hilang tulisannya. Anak hilang. Namanya Davian, hilang dari tahun 90-an ya. Habis itu di bawahnya gue belum sempat baca kan. Di situ gue udah agak kaget, shock banget. Jadi gue berpikir, ini yang kita lihat sosok hantu apa manusia ya? Karena kan hilang dari tahun 90. Logikanya, kita ngeliat tuh dia kayak masih seumuran kita. Harusnya udah dewasa ya. Betul. Bener kan? Nah, dari situ kita mau baca sampai bawah, belum sampai selesai. Ada suara 2 langkah kaki dari luar ruang asip. Wah, ini pengasuh nih kayaknya. Pengasuman. Kita ngeliat dari jendela, oh iya pengasuh mau datang. Kayaknya dia ngeliat pintunya kebuka. Di situ kita beresin buku, terus kita ngumpet di belakang lemari arsip. Tunggu sampai mereka ngecek udah selesai, barulah kita keluar, gitu aja. Nah, pas udah selesai dari situ, kita keluar. Dan by the way, untuk ruang arsipnya ini emang nggak digembok sih, cuman di slot. Ya. Kayak zaman dulu ya, pintu-pintu khas Belanda lah cuman di slot gitu kayak penjara. Ya udah kita keluar, aman tuh sampai di situ. Malamnya kita beraktivitas seperti biasa aja udah. Jam 7-nya kita belajar, terus ya kayak malam-malam berikutnya aja, kegiatan panti ya. Jam 9 kita tidur. Jadi kita cuma 2 jam lah buat belajar. Jam 9 kita tidur. Pas jam 9 kita tidur, wah kita dibangunin lagi. Dibangunin sama anak senior jelas. Beberapa jam, baru jam 11 apa jam 10 ya saya lupa.
itu kita dibangunin. Karena waktu itu kita dibangunin buat dibully, waktu itu sore-sore kita nggak main bola. Ya masalah sepele ya. Di situ gue bener-bener, bener-bener pengen kabur gue dari pantai itu. Serasa kayak penjara. Bahkan gue pengen tuh kabur hari itu juga. Gue nggak mau ikut tampol-tampolan, tonjok-tonjokan sama teman gue sendiri. Jujur nih gue penasaran banget ya sama sosok Davian ini. Dan gue masih banyak pengen nanya nih sama Kak Ana nih untuk terawangin seperti apa nih Davian dan kenapa dia kayak gitu. Tapi kayaknya kita lebih baik break dulu ya. Karena pasti yang di rumah juga banyak yang kepo nih siapa nih Davian ini. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Jadi Davian ini yang aku lihat dia tuh ada perasaan benci dia. Dia perasaan benci, dia sakit. Dia rasa itu marah. Gua pengasuh sama satu pimpinan ini lagi bawa karung goni yang seukuran kayak anak kecil segini ya. Jadi digotong, bawahnya kayak ada darah gitu ya. Pas lagi mau keluar, aku sempat nengok lagi nih ke arah menara itu. Ada Davian lagi berdiri. Ini si Wawan kemana? Wawan kemana nih? Kok nggak ada? Saya nggak tahu bu. Kita semua pada nggak tahu. Tiba-tiba dia hilang. Kita baru tahu. Setiap lonceng itu bunyi, biasanya ada satu anak panti yang hilang. Begitu sih jadinya. Jadi kayak penanda gitu ya. Bisa kayak penanda hilang gitu. Pas gua keluar di depan kamar kecil ini, ada satu sosok transparan kayak horden terbang gitu ya. Kayak ibarat kata kayak Casper lah ya. Tapi warnanya hitam gitu. Sosoknya tuh entitas yang sangat kuat dan suka makanan kecil. Podcast kisah mistis. Nah barusan kan gue nanya ke Kak Ana ya, sosok Davian itu kenapa dan seperti apa wujudnya? Oke, aku coba terawang dulu ya. Sosok Davian. Jadi Davian ini yang aku lihat dia tuh ada perasaan benci dia. Dia perasaan benci, dia sakit, dia rasa itu marah. Sosoknya itu anak kecil yang sekitar 9-10 tahun usianya. Dia keturunan Indo ya, dulu mereka nyebutnya Indo. Jadi rambutnya pirang, agak gondrong sedikit, bukan yang tipenya dipotong rapih. Terus mukanya itu hidungnya mancung, matanya coklat terang, dan dia bahasanya itu masih campur-campur. Jadi campur bahasa Indonesia sama bahasa Belanda. Jadi dia anak campuran Belanda yang ditinggalkan di situ. Dan yang aku lihat dia banyak perasaan marah, terus sakit yang dia rasain, dan dia itu nggak suka sama orang dewasa. Iya. Makanya dia mungkin nampakin yang teman yang sebaya-sebayanya aja ya. Pengasuhnya juga pernah melihat, tapi lari-lari kecil aja. Iya. Jadi kayak seperti kabur dari orang dewasa. Dia nggak suka sama kehadiran orang dewasa. Oh. Karena waktu aku lihat, Davian itu lari, ada yang mengejar seseorang bawa cambuk. Ya ampun. Tapi bukan laki-laki yang ngejar, itu perempuan. Dia ngejarnya pakai bahasa Belanda. Dia bawa cambuk, dia lari di lorong itu, dia ngumpet di kamar mandi. Kamar mandi yang sama yang didatengin? Aku nggak tahu, karena aku tadi pada saat itu aku nggak nerawang jurnal AA larinya ke kamar mandi yang mana, karena kamar mandi nggak cuma satu. Kamar mandinya itu banyak. Dan Davian ini lari
karena ada perempuan yang membawa cambuk mengejar dia. Dan itu hampir setiap malam. Karena mungkin dipikir Daviannya nakal ya. Tapi yang namanya anak kecil ya pasti ya ada kalanya mereka nangis. Nah perempuan ini nggak suka. Dia ngejar pakai bahasa Belanda. Daviannya lari, tapi dia larinya sambil nangis. Gitu. Dan dia sepertinya ada pegang-pegang sebelah kiri jantungnya ketika dia lari gitu. Iya. Jadi dia lari, dia nangis, dia aduh aku sedih banget ya teh. Dia teriak, tapi ya semua yang ada di situ kalaupun tahu juga nggak ada yang mau nolongin dia karena takut sama perempuan ini. Perempuannya bawa cambuk. Perempuannya bawa cambuk. Mungkin nggak itu Tapi pengasuhnya aku nggak zaman ngerti dulu? bahasanya dia teriak apa gitu. Karena pakai bahasa Belanda. Aku nggak tahu dia pengasuh atau apa, tapi dia itu ya rambutnya sering digelung gitu perempuannya, terus pakai bajunya itu baju-baju zaman Belanda, tapi yang udah yang agak modern ya, maksudnya bukan yang zaman Belanda zaman dulu banget gitu, yang udah agak modern dengan kancing yang tinggi terus ketutup, dan dia itu ngejar sambil ngomel-ngomel teriak pakai bahasa Belanda. Tapi aku nggak ngerti apa yang dia teriakin, cuman Daviannya itu nggak mau nengok, dia langsung lari, dia tutup pintu, dia selot pintu kamar mandi itu, tapi tetap digedor-gedor, dia ketakutan. Terus dia juga marah Daviannya, aku nggak tahu apa yang dia marah sama perempuan ini, cuma ya itu sering banget kejadian itu aku lihat berkali-kali di kamar mandi. Tapi memang beberapa pengasuh juga confirm sih dia pernah ada ngelihat anak kecil yang lari-lari sih. Benar sih sesuai dengan terawangannya. Jadi emang dia tuh sering keliaran kemana-mana. Tapi memang kalau untuk pengasuh cuman lari aja, tapi si anak kecil si Davian ini lari, rambutnya kan pirang kelihatan. Nah pengasuh paling ngeliatnya hanya sebatas itu aja sih. Iya lewat. Iya. Dan memang ada waktu itu ada penjaga pantinya masuk ya. Aku dapat cerita sih dari penjaga pantinya. Dia masuk jaga malam sama pengasuh. Kebetulan mereka belum pulang karena lagi nunggu nonton bola ya. Sebelum nonton bola mereka nyempetin untuk buat baca koran. Baca koran lah di dekat halaman yang kita lari itu. Di situ ada satu pendopo. Pendoponya dekat sama halaman. Nah pas dia lagi baca koran, kan baca koran kan luas ya areanya. Mereka berdua sambil baca koran tuh. Dengar suara anak lagi main di halaman itu. Iya, jadi lagi main, tapi suara langkah kaki ini kayak dia pakai pantofel ya. Suaranya kotak gitu. Jadi kedengeran banget kan ya suara jadinya. Akhirnya karena penasaran si penjaga pantinya ini ngebolongin korannya. Dia lagi siapa sih yang lari? Jadi nggak mau langsung ngeliat, takutnya suara itu langsung hilang kan. Ya udah, dibolongin kecil. Ngeliat, ini anak bule lari-lari sama temen-temennya yang lain. Tapi temen-temen yang lainnya itu cuma kelihatan pinggangnya. Yang ternyata ada si Davian lagi lari-lari sama temen-temennya, tapi ini ke atasnya nggak ada gitu. Tapi transparan. Jadi pinggang ke bawahnya transparan. Mereka sambil main-main. Nah, saut-sautan, kita nggak usah jadi nonton bola yuk, pulang aja. Ya udah deh, pulang aja dah. Tapi pelan-pelan, jangan nyuri perhatian mereka. Ya udah, mereka tutup korannya, pulang langsung tuh keluar gerbang. Di situ yang tadinya mau nonton bola sembari jaga panti di situ, pengasuh sama si penjaga pantinya ini, ya udah kabur dia. Karena udah ketakutan. Sesuai penerawangannya sih kak. Karena emang si pengasuhnya bisa ngelihat cuma dikit-dikit aja sih. Nggak se-full kayak kita, gue sama Herman, sama anak-anak yang lain kan. Besoknya ada satu pengasuh lagi. Dia waktu itu, ini sore kejadiannya. Udah lagi maghrib ya. Dia lagi mau ke ruang pengasuh, mau ngambil kunci. Kunci buat ruang makan, anak-anak makan. Di situ, di dalam ruang pengasuh itu, lagi duduk nih si Davian kan. Duduk dia di situ, mau ngambil kunci nggak jadi dia nggak jadi, langsung kabur.
pas langsung kabur. Jadi ya udah kita makan di dapur sama anak-anak. Terus ditanya, om kok kita nggak makan di ruang makan aja? Gak usah, di sini aja di dapur biar enak, langsung nyuci. Biasanya kan di ruang makan ya. Nah, besoknya dia sakit. Jadi satu pengasuh ini, dia kalau udah ngelihat sesuatu yang kayak gitu, sakit asma. Iya, dia sakit asma tuh, sering sakit asma kalau udah ngelihat yang begituan. Jadi ya udah, dia dalam masa penyembuhan dulu. Besoknya baru cerita di kejadian itu. Selesai dari situ, kita malamnya tidur. Malam berikutnya ya, kita tidur seperti biasa. Jam 10, sekitar jam 11, jam 10 ya, aku lupa, kita dibangunin sama senior. Seperti biasa lah ya, kalau dibully lagi. Dalam hati gue, aduh, pengen kabur, ya ampun. Gue kesel banget di sini. Herman juga sama, ngalunya sama ke gue. Gimana ya kita kabur ya? Beberapa anak panti udah ada yang kabur soalnya. Bagaimana cara mereka kabur ya? Gue nggak tahu ya, mereka kaburnya gimana. Dari situ kita main tinju-tinjuan, tampol-tampolan, gara-gara sore itu kita nggak main bola. Masalahnya sepele. Mungkin karena kekurangan orang kali ya. Jadi emang kalau setiap sore kita bakal selalu ngadain main bola jam 3 sore. Pas udah habis sikat serambi sama kerja-kerja gitulah, beres-beres panti ya. Gara-gara masalah itu ya kita main tampar-tamparan sama teman sendiri. Mata aku tuh sampai jadi gede gitu, tau gak sih sebelah kalau dari muka gitu. Sebenarnya bukan main tampar-tamparan, dipaksa ya. Iya, sama senior. Dipaksa sama mereka. Pas pertama kepelanan itu kurang kenceng langsung. Nah, kita jadi ke-trigger, kesel ya ditampar orang kan ya. Ya udah, makin lama jadi kenceng. Itu yang nge-trigger kan. Karena mereka yang nyuruh. Kita juga nggak mau nyakitin teman kita sendiri. Kalau enggak ya kita bakal lebih digebukin lagi sama senior. Kita di situ udah sampai main tampar-tamparan, ditonjokin juga sampai mataku tuh gede sebelah gitu, jadi kayak susah ngeliat kalau kayak petinju tuh ya. Bengkak gitu ya. Iya, bengkak, lebih ke bengkak, lebam-lebam gitu lah ya. Jadi susah. Pas kita lagi main kayak gituan, tampar-tamparan, baru aku mau gini ke Herman, suara lonceng itu bunyi lagi, Kak. Sumpah. Teng, teng. Berasa kayak ini ya, ring petinju. Karena ada lonceng. Serem masalahnya. Tapi kali ini lebih serem. Suara apa lagi sih? Kata Herman, suara apa lagi sih ini? Ya ampun, kenapa datang lagi ini suara? Kali ini bareng juga sama paduan suaranya datang, diiringin bareng. Gue makin jadi-jadilah buat pengen kabur cepet-cepet dari situ. Udah dibully senior, terus ada digangguin kayak begini-begini nih, paling gak suka. Seru banget kan. Pas lagi di situ, ada 2 senior aku yang memukulin aku tuh, dia keluar dari kamar tidur. Dia kayaknya lagi mau nyari sumber suara lonceng itu. Suara loncengnya dari mana sih, kata mereka kan, 2 senior itu. Dan aku ngeliat, aku ngikutin nih dari belakang. Sedangkan yang lain pada gak berani dong, takut hilang. Nah, 2 senior ini keluar, aku lupa namanya siapa. Jadi 2 senior keluar, aku ngikutin sama Herman dari belakang. Saking keponya, aku juga pengen tahu nih nyari suara loncengnya dari mana sih. Dari kemarin gak ketemu-temu. Mereka kabur lewat ruang makan. Ruang makannya itu kan ada jendela. Nah, jendelanya itu masih jendela khas Belanda yang jadul. Kayak kusen naikin ke atas, itu bisa dikebawahin tuh jendelanya. Jadi ada jendela kaca 1, kaca 2, kaca 3 gitu. Nah, itu kan bisa naik turun tuh. Nah, itu dilepas sama mereka. Kacanya tuh 1, seret, sampai 3. Dilepas, masuk kan, muat badannya, keluar. Nah, pas udah keluar, itu kebetulan taman. Jadi di sini ruang makan, terus ini taman. Dan ini pintu gerbang panti udah digembok. Kita kan nggak bisa keluar. Ya mau nggak mau lah. Kita lewat jendela situ ya. Ya udah, kita keluar. Ini suara lonceng masih bunyi. Terus si senior pantinya jalan biasa, dia lagi nyari-nyari. Kita ngikutin dari belakang. Gue sama Herman tuh ngumpet di semak-semak, Kak. Ngumpet di semak-semak biar gak ketahuan. Gue takut nanti dipukulin lagi kan. Kita ngedap-ngedap, kita ngumpet di semak-semak. Terus sampailah kita ngelihat ada satu menara, ternyata menara lonceng. Benar apa yang dibilang Kak Ana, menara loncengnya ada di mana-mana. Tapi kali ini beneran masih ada. Dan ternyata kenapa menara loncengnya nggak ditemuin? Itu ketutupan pohon beringin yang besar banget. Jadi pohonnya itu gede banget, ngalengin menaranya. Jadi gini, kayak nggak kelihatan gitu. Jadi pas lagi lihat itu coba ya udah ketutupan pohon, nggak ketahuan. Ternyata kan suaranya makin dekat makin kenceng. Kayak ada sesuatu di balik pohon ini. Oh, ternyata menara lonceng.
Dan yang lagi narik menara lonceng ini ternyata si Davian. Ting, ting. Dia narik sambil nunjuk ke arah gini. Ke arah kanan, maksudnya apaan ya? Teng, teng, kenceng banget. Dia nunjuk gitu ke arah kanan terus. Gue sama Herman ngeliat, tuh ngapain sih Davian nunjuk-nunjuk ke arah kanan? Maksudnya apaan ya? Yang si dua senior panti ngeliatin kan. Kayak nge-freeze gitu. Ngeliat, ada yang narik. Si Davian lagi ternyata kan. Sosok ini yang sering berkeliaran. Pas udah kayak gitu, suaranya hilang, terus Daviannya ngilang juga. Jadi kayak hilang gitu aja gitu Daviannya. Jadi loncengnya berhenti. Pas udah berhenti, ada pimpinan panti sama 2 pengasuh. Pimpinan panti sama 2 pengasuh ya. Dia datang. Oh jadi kamu nih yang bunyiin lonceng? Bukan saya Pak. Tapi si 2 pengasuh sama 1 pimpinan ini lagi bawa karung goni yang seukuran kain kecil segini ya. Jadi digotong, bawahnya kayak ada darah-darah gitu ya. Jadi netes-netes gitu kalau dari karung goni itu. Netes, aku nggak tahu itu isinya apaan ya. Akhirnya sambil ngebawa itu karung goni, si 2 senior panti itu disuruh masuk. Ayo cepetan masuk. Aku sama Herman lagi dalam kondisi semak-semak. Masih ngumpet lah di situ aku. Benar-benar masih ngumpet pokoknya. Jangan sampai ketahuan, takut di ini lagi nanti sama pengasuh. Soalnya pengasuh juga suka main tangan. Gue takut banget di situ. Gue ngeliat berpikiran ya sama Herman, Man, apa yang ditunjuk sama Davian ya? Kira-kira. Mungkin aja kali ada sesuatu yang ditunjuk sama Davian, kata Herman. Kita kesana yuk. Gue bilang gitu. Ya udah kita kesana. Yang ditunjuk sama Davian. Jadi ini menara lonceng kan lagi gini ya. Ini posisinya pas nih. Davian lagi narik di situ. Jadi nunjuk ke sana. Kita ke arah sana tuh. Pas ke arah sana, ternyata ada semak-semak belukar gitu. Dia tuh nutupin celah jalan gitu. Ternyata itu celah jalan, jadi tembok, ada retakan celah jalan gitu keluar dari panti. Oh. Iya, terus dalam hati gue, ini mungkin kesempatan kita buat kabur kali ya, Man. Kan dari awal-awal kita benar-benar udah nggak betah banget nih. Ya meskipun orang tua kita nggak nerima, ya udah kita ngotot aja ceritain apa yang terjadi. Masa iya mereka nggak mau nerima sih? Kalau emang urusan dia yang nggak mau nerima ya udah kita jadi anak jalanan aja gembel. Daripada harus balik ke panti itu lagi kan. Gue mikir sama Herman kayak gitu. Ya udah akhirnya Herman keluar. Aku juga keluar kan. Pas lagi mau keluar, aku sempat nengok lagi nih ke arah menara itu. Ada Davian lagi berdiri. Dia berdiri, matanya, tatapannya kosong. Tapi kayak ngerasa dia tuh pengen butuh temen di situ. Kayak gimana sih? Kayak nggak rela pergi. Tapi lu kan yang nunjuk ke arah situ. Kayak seolah-olah ngasih jalan keluar. Kayaknya dia tahu gua sama Herman sering dibully ya anak baru di sana. Dan pengennya sih kita berdua berhasil kabur. Kayaknya taunya gitu sih Davian mungkin nganggepnya ya. Gua liat emang mukanya tuh suram banget. Pucat. Di satu sisi kayak ada mau rasa bahagia kalau gue berhasil kabur. Tapi di satu sisi kita kayak bisa dapat nangkep mimik wajahnya dia. Kayak nggak rela gitu kita pergi kan. Ya udah, gue ninggalin Davian. Gue pergi lewat semak-semak itu, gue berhasil kabur dari panti ini. Terus akhirnya gue naik mobil bak sampai stasiun, ya udah pulang. Nah pas di situ kita selesai. Beberapa tahun kemudian ya sekitar 5-7 tahun ya kalau nggak salah. Itu ada pesan masuk ke Facebook. Kebetulan kan gue main Facebook. Mungkin si Herman nyari-nyari nama asli gue kali ya. Jadi diketik, terus foto kan gue pakai pasang foto di Facebook. Dia ngenalin nih Facebook gue. Dia langsung kirim pesan masuk. Nih apa kabar? Wah, nih Herman. Herman yang waktu kita kabur nih. Yang kita ketemu Davian. Iya. Wah, gue bisa nemu Facebook gue. Ya gue random aja nyari. Ternyata beneran lu buat Facebook. Nggak mungkin lah anak zaman sekarang nggak buat Facebook gitu kan. Ya udah. Dia nanya kabar, udah bla bla bla, selesai. Dia ngajakin gue ke panti. Pas dia ngajakin ke panti kayak buat reunian, kan kayak sebagai alumni ya. Kayaknya gue kagak deh man, gue nggak mau deh. Ntar ketemu pengurus panti sama senior itu lagi di sana. Barangkali mereka jadi pengasuh kali, kita yang kenal lagi. Enggak lah, kan kita udah gede juga, katanya gitu kan. Ya udah, gue sempat ragu. Beberapa hari kemudian ya udahlah. Gue juga kangen sama Herman dan kebetulan ada lowongan kerjaan dari Herman. Ya udah karena ada iming-imingan kayak gitu, gue mau datang.
Dan pas kita datang, kita belum masuk ke pantinya dulu nih. Kita masih di area sekolah. Jadi area sekolah sama panti asuhan itu jadi satu. Dan kita masuk ke kantin sekolahnya dulu buat makan dulu lah di situ ya. Karena makanannya enak-enak. Aku makan sama Herman akhirnya di situ. Pas lagi makan, asik-asik makan, aku denger salah satu ibu-ibu orang tua murid gosip dia. Gosip soal panti asuhan. Terus si ibu-ibunya bilang, lagi ada yang kesurupan loh di panti asuhan itu. Masa sih ibu-ibu ini yang lain nyaut? Masa sih? Iya. Terus kita yang tadi baru 2 kali sup langsung berhenti. Kesana yuk. Kita langsung kesana nih Kak, buru-buru masuk ke dalam panti. Pas kita lagi proses masuk ke dalam panti asuhan itu, ternyata emang lagi kerasukan. Jadi di halaman yang kita lari itu tuh Kak, itu lagi proses kerasukan tuh 3 anak kecil ya. Dan pas aku lihat, dia kerasukannya aneh, ngomongnya kayak bahasa-bahasa asing-asing gitu ya. Kayak pernah aku denger nih waktu dulu nih, bahasa asing-asing gitu. Karena nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti dengan bahasanya. Dan nggak mungkin juga anak kecil itu bahasa asing itu dia pelajarin dalam waktu singkat. Terus spasi itu. Ada satu guru SMP dipanggil. Guru SMP ini kebetulan dia jago banyak bahasa lah ya. Dia salah satunya jago di bahasa Belanda. Terus dia ngenalin ternyata ini bahasa Belanda nih dia make. Terus ditanya sama si guru SMP sini, nama kamu siapa? Pakai bahasa Belanda ya, tapi ya. Namaku Davian. Pakai bahasa Belanda ya, tapi ya. Bukan, ini cuman si guru SMP-nya ngartiin, namanya Davian. Pakai bahasa Belanda, udah. Aku kaget di situ sama Herman. Dan kebetulan aku ngerekam kan sama Herman, ngerekam pakai HP. Terus pas lagi ngerekam, proses ngerekam itu ketahuan sama pengasuh. Kamu ngapain rekam-rekam? Dan kebetulan ada pimpinan panti. Dan ternyata pimpinan panti sama pengasuhnya udah berubah. Kita nggak ada yang kenal. Terus, kamu dari mana kok bisa masuk? Saya alumni sini Pak. Oh tapi jangan ngerekam-rekam dong, gak baik. Nanti mencemarkan nama baik pantinya. Hapus. Oke udah saya hapus. Enggak, sini cetan. Kan bohongin dikit ya. Karena ini nantinya buat ku tes lumayan nih. Enggak sini HP-nya. Buka passwordnya ya. Pakai Android waktu itu gua. Dibuka, dihapus di galeri. Benar-benar dihapus. Benar-benar dicekin sampai WA juga, dilihat percakapannya yang baru dilihat sama dia tuh. Pas kita udah dihapus, kita kan langsung diusir. Kita berdua juga nggak sopan ya. Datang langsung ngerekam ya. Ya udah, kita pergi diusir. Terus tiba-tiba si anak kecil yang kerasukan ini teriak. Pakai bahasa Belanda aku nggak ngerti. Dia berdiri teriak manggil ke arah kita berdua. Aku sama Herman. Terus aku ngeliat dong. Aku nggak tahu itu bahasa apa. Maksudnya pengertiannya apa? Karena langsung pada shock semua tuh di situ. Guru-gurunya juga. Dia berdiri teriak manggil kita berdua. Kita ngarah. Kita akhirnya nengok nih ke arah Davian yang kerasukan ini. Terus kita pelotot-pelototan. Terus dia senyum. Daviannya senyum. Dari situ, udah sana pergi. Dikituin sama pimpinan panti. Udah sana pergi. Ya udah. Kira kita keluar. Di situ kita ketemu sama salah satu senior. Ketemu nih ternyata pas-pasan yang udah jadi donatur. Nah ternyata dia tuh jadi donatur udah lumayan lama pas udah lulus dari panti situ ya, udah kerja, udah lumayan mapan lah ya. Nah jadi senior yang gue temuin udah jadi donatur di panti cerita katanya ada kejahatan yang serius banget terjadi di panti ini. Dan sorry banget untuk soal kejadian kejahatannya ini gue nggak bisa ngasih tahu ya, karena takutnya berbahaya juga buat gue. Pokoknya ada kejahatan yang benar-benar serius terjadi di panti ini. Terus akhirnya gue marah-marah nih sama senior. Kenapa nggak bilang anjir? Gue bilang gitu. Ya kan lu masih kecil. Terus lu juga gue sering bully, masa gue ngasih tau bawahan ngapain? Gak penting juga katanya. Ya udahlah yang udah lalu ya udah. Dia minta maaf sama gue sama Herman. Sorry ya. Ya udahlah, gue maafin. Walaupun emang boleh nggak sih nonjok sekali ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita damai ya udah. Sampai sekarang sosok Davian itu juga sebenarnya masih membekas banget sih ya. Dia tuh kayaknya kehilangan nyawanya karena dibully juga kali di situ ya. Kemungkinan seperti itu. Dan ya begitu sih ceritanya Kak. Karena boleh nggak sih diterawangin
Davian itu meninggalnya karena apa? Penerangan aku tuh tadi terputus pas ya Davian sering lari, dikejar, terus dia megang dada kiri ya, kayak gitu. Tapi aku nggak jelas dia karena apa meninggalnya itu. Belum dapat aku sampai ke sana. Tapi yang pasti banyak banget rasa marah, rasa kecewa, dan dia nggak suka banget sama orang dewasa. Iya. Memang waktu aku cari-cari soal nama Davian, aku tanya, kebetulan ada anak panti temanku yang tinggal di Belanda juga. Aku tanya, kalau nama kayak gini familiar nggak lo, Davian? Davian, nama orang Belanda? Nggak pernah dengar. Dan temen gue ini yang di Belanda akhirnya nanya ke orang tuanya punya nenek kan otomatis kan. Jadi kayak udah tinggal lama kan, dia nanya soal nama Davian nih, ada nggak sih nama kayak gitu dulu? Ternyata ada, tapi nama orang dulu itu ternyata Davian. Gue sempet kaget, jadi beneran ada ya? Karena pas gue searching di Google, nama Davian Belanda itu nggak ada yang banyak yang pakai. Dan ternyata itu nama-nama orang dulu, itu sih. Wah, ini ngeri banget ya ceritanya Mas Jurnal AA ya, udah dari kecil ditaruh di panti, Ada dibully, terus ada kejadian-kejadian, sosok-sosok dan menakutkan. ultimate-nya ternyata pantinya dibuat kejahatan serius juga. Makasih banget Mas Jurnal AA udah datang ke podcast hari ini. Semoga jalannya ke depannya dimuluskan, apapun yang diinginkan tercapai Mas Jurnal AA. Dan sekarang kita lanjut aja masuk ke ghosting. Panti asuhan sendiri aja kan sebenarnya sudah sedih ya Kak ya. Tapi kenapa juga ya masih harus berhantu gitu loh? Ya karena bangunannya itu mungkin. Bangunannya pertama itu adalah bangunan yang pernah memiliki kisah, cerita yang banyak dukanya di sebelumnya. Dan yang kedua, anak kecil itu sangat sensitif kan. Mereka bisa merasakan apa yang tanpa perlu kita berkata-kata, anak kecil itu bisa merasakan bagaimana apa kita baik atau tidak. Terus yang kedua, karena mereka masih bersih, suci, akhirnya mereka bisa melihat penampakan-penampakan juga dari ya apa yang sosok-sosok yang ada di bangunan tersebut. Wah, berarti ini bakalan masuk banget sama video ghosting kita nih, karena videonya tentang penampakan di panti asuhan. Boleh di-play? Lagi sholat ini. Iya. Itu ada yang lewat ya. Cepat ya. Jadi ada yang lewat cepat banget. Sosok hitam tadi. Itu dia penghuni panti kah atau dia maksudnya pernah tinggal di panti itu atau gimana kan? Itu penghuni yang ada di panti. Penghuni yang di panti. Kenapa dia nampakin kayak gitu? Iya, karena tertangkap di kamera sih. Kebetulan gitu ya. Itu sosoknya tuh jahat atau enggak sih sebenarnya kalau yang? Enggak sih, dia cuma sama-sama hidup berdampingan aja dengan anak-anak panti. Anak pantinya juga pernah lihat. Tapi karena memang nggak terlalu mengganggu, jadi ya sudah. Cuma suka menampakkan dirinya aja tipis-tipis seperti itu. Berarti ini videonya real ya nih Kak ya? Oke, videonya real karena dia cepat sekali kan. Langsung. Iya. Ya. Wah, ngeri banget ya. Jadi cerita hari ini tuh bener-bener sedih tapi ngeri gitu loh. Iya. Aku juga nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi Mas Jurnal AA ya. Tinggal situ udah sedih, maksudnya nggak sama keluarganya. Iya, tinggal orang tua. Terus dibully, ditambah lagi dengan ditampak-tampakin kayak gitu. Ngeri banget. Makasih banget ya Mas Jurnal AA. Sama-sama Kak. Udah datang ke podcast hari ini dan berbagi dengan kisah-kisahnya. Dan buat kalian yang suka sama cerita horor-horor dan punya cerita juga, kalian boleh kirimin ke kita dengan cara DM ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling horor bakal di-share di sini dan diterawang sama Kak Anna Anderson.
Dan buat kalian yang suka episode kali ini, jangan kemana-mana, tetap tonton Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.